Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat rekan-rekan semua ya, saya doakan semoga kalian menjadi orang sukses semua, orang kaya semua di tahun ini. Amin. Mantap jiwa ya. Tanpa terkecuali pokoknya kalian menjadi orang sukses semua. Dan salam setang bunder mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency ya melalui coin market cap teman-teman. Kalau kita lihat bersama pergerakannya untuk Bitcoin sendiri bisa kalian lihat ya berada di area 27.900-an ya. Semoga saja teman-teman ya nanti bisa segera kembali lagi menyentuh di rank 29 ya. Tapi kemungkinan kalau menurut opini saya pribadi teman-teman mendekati hari weekend seperti ini ya biasanya cenderung memang keadaan market sedikit mengalami penurunan ya, jadi hal wajar lah. Semoga saja nanti kalau memang benar-benar weekend ini Bitcoin berada di rank 2728 semoga saja pas hari kerja nanti teman-teman ya Bitcoin mampu menyentuh di rank area 29 sampai 30 ribu US dollar. Karena di sini memang para analis mempercayai bahwasanya dalam waktu dekat ini Bitcoin bakal nyentuh di rank 30 ribu ya. Habis itu dia mampu untuk meneruskan di area 35 ribu. Semoga saja kita aminkan ya. Analis tersebut memprediksi karena memang era digital seperti cryptocurrency ini mulai diperbincangkan di berbagai negara ya. Ya, negara-negara sudah pada mulai melirik aset digital berupa cryptocurrency di mana perbankan mulai bangkrut ya kan. Di sini China sudah mulai membuka kembali gitu ya kan dukungannya lah ya walaupun nggak di Cina daratan gitu ya kan. Tapi setidaknya ini kabar positif ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan malam kali ini teman-teman ada sedikit informasi nih datang daripada Bitget Price. Oke teman-teman, kalau kita lihat untuk harga daripada beras sendiri dalam kurs rupiah ya ini berada di area 0,07 ya. Bisa dikatakan kepala 0,007 rupiah ini ya teman-teman, ya belum nyampe ke 1 rupiah lah, bisa dikatakan ini adalah area terkuat ya, karena kalau kita lihat memang beras ini cenderung tertahan gitu di area 0,007 rupiah ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini banyak sekali dari rekan-rekan yang merasa mungkin sedikit kecewa ya, sedikit kecewa nggak masalah, tapi gini teman-teman ya. Kenapa beras ini ya? Kenapa beras ini dia ada pengumuman besar sebenarnya ya, itu listing ke Bitfinex sekelas exchange top 5 besar, tapi nggak ada lonjakan harga. Nah, itu membuat para army beras juga sedikit kecewa, tapi nggak masalah ya. Perihal pembakaran event yang akan terjadi pada tanggal 1 April, tapi di situ juga belum ada dampaknya sampai saat ini ya. Mungkin itulah menjadi perbincangan dan menjadi bahan food juga. Karena di beras ini banyak sekali ya food yang beredar saat ini, terutama tentang beras katanya scam lah, beras katanya rug pull, beras katanya skema Ponzi dan hanya tebar FOMO dan sebagainya, project nggak jalan dan sebagainya lah ya. Pokoknya banyak sekali foodnya ya. Kalau kalian yakin dengan beras silahkan dipegang, kalau nggak yakin ya nggak usah dipegang. Simpelnya seperti itu teman-teman ya. Kalau saya pribadi dengan banyaknya food seperti itu saya ngambil sisi positifnya secara tidak langsung, itu mengiklankan beras ya. Semakin banyak foodnya ya semakin besar juga nanti ya dampaknya terhadap orang-orang. Bener nggak sih beras seperti ini, dari orang yang belum tahu mungkin penasaran ya karena tebaran food tersebut gitu teman-teman, mereka bisa melihat ke dalamnya gitu ya kan. Mantap jiwa. Nah, informasi yang pertama yaitu dari Bitget Press, di mana big news ya teman-teman. Di sini tim Press nge-tweet nih bahwasanya Hybris yang didukung Bitget meluncurkan situs web IF-nya mereka dengan informasi model mobil elektronik pertamanya pada 3 April teman-teman. Nah, jadi nanti pada tanggal 3 April mungkin akan ada peluncuran web Hybrisnya ya teman-teman, perihal informasi detail mobil elektroniknya nanti akan seperti apa. Nah, jadi kami senang bisa membedakan diri dari proyek kripto lainnya dan menjadi perusahaan nyata. Semoga saja teman-teman dengan adanya Hybris ini ya berarti utilitas atau use case nantinya tentang beras akan tercipta gitu ya kan. Dimana kemarin juga partnership dengan Travala, saat ini Hybris, dimana Hybris ini teman-teman ya, orang bisa membeli mobil yang diciptakan oleh Hybris ini atau perusahaan Hybris ini teman-teman dengan koin beras untuk membeli mobil tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga saja
ini nanti bagus dampak ke depannya ya. Nah, sebenarnya pada tanggal 31 ya bulan 3 2023 ini bukan perihal pelistingan, melainkan ini adalah detail tentang Hybris ya, atau bisa dikatakan webnya Hybris nanti. Nah, ini adalah finally its announcement, yaitu tentang Hybrisnya teman-teman ya. Semoga saja ini bisa menjadi sedikit penasaran kalian itu terjawab gitu. Nah, yang tak kalah menariknya teman-teman, jadi kalian bisa memberikan masukan yang mungkin akan dijawab oleh tim Brace sendiri. Bahwasanya perhatian semua, kami dengan senang hati mengumumkan bahwa kami membuka utas obrolan ini di akun Twitter kami untuk menjawab pertanyaan Anda. Ya kayak sesi amal lah intinya teman-teman, tapi ini jawabannya dalam kurun waktu 24 jam terakhir dan akan dipilih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membangun ya atau relevan tentang Brace. Nah, kami akan menjawab sebagian besar pertanyaan serupa dalam satu tweet setiap 24 jam sekali. Tanya mereka di sini menggunakan tagar Brace. Nah, jadi kalau kalian ada keluh kesah, ada masukan tentang Brace ini harus seperti apa, kalian bisa menulis tweetan ini ya teman-teman, mengungkapkannya lah intinya seperti itu ya, kayak kontrak sel ya kan, yang menjadi bahan vote, yang tentang proyeknya ya, tentang exchange Brace-nya dan sebagainya lah ya. Mungkin kalian punya unek-unek itu bisa disampaikan di sini. Nah, di sini pun ada jawaban dari tim Brace ya perihal pertanyaan, tapi pertanyaan yang mana kita kurang tahu juga, di mana 31 Maret 2023 kami telah memperhatikan bahwa sejumlah besar anggota kami telah menanyakan tentang daftar Binance dan bursa. Oke. Jadi ini pertanyaan tentang daftar Binance dan bursa. Mengenai Binance, saat ini kami sedang dalam proses mendaftarkan koin kami di bursa mereka. Nah, jadi jawabannya dari tim Brace, Binance sedang dalam tahap proses pendaftaran ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada teman-teman ya 31 Maret 2023 ya, ini pertanyaan kedua. Namun kami terikat oleh perjanjian kerahasiaan dengan bursa. Jadi kami tidak dapat memberikan perincian lebih lanjut. Nah, mungkin ini adalah pertanyaan tentang pelistingan exchange kayak Binance dan Coinbase ya, yang sedang dikerjakan oleh tim Brace, bahwasanya mereka dalam tahap pendaftaran katanya. Nah, namun kami terikat oleh perjanjian kerahasiaan dengan bursa. Jadi kami tidak dapat memberikan perincian lebih lanjut. Ya, kemungkinan komunitas meminta perincian lebih detailnya tentang pendaftaran tersebut. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dan di sini teman-teman 31 Maret 2023 juga ya. Selain itu kami berupaya mengamankan listing dengan bursa tingkat 1. Nah, selain itu kami berupaya mengamankan ya listing tingkat bursa tingkat 1 teman-teman lainnya, dan kami akan membuat pengumuman setelah peninjauan dan proses hukum selesai. Wah, jadi menurut opini saya pribadi teman-teman, ini sudah bisa dikatakan ya dalam masuk proses ya peninjauan dan proses hukum. Nah, kemungkinan besar ini sudah masuk gitu dalam nominasi, tinggal pengesahan proses peninjauan dan proses hukumnya selesai. Nah, jadi akan ada pendaftaran atau pelistingan kembali tentang exchange Tier 1 ya. Apakah ini Binance atau Coinbase ya, kita tunggu saja kejutannya. Semoga saja memang benar-benar ada sesuatu hal yang menarik nantinya. Nah, jadi ini sedikit informasi tentang Brace ya teman-teman. Meskipun harganya tetap cenderung seperti ini aja, tapi saran saja teman-teman, minimal kalian punyalah entah 10 juta Brace ya, karena memang harganya masih murah. Masuklah beli $5 atau $10, nggak ada yang salah teman-teman. Siapa tahu dalam kurun waktu dekat bisa nyentuh ke Rp1 ya kan. Kalau kalian punya 10 juta ya berarti jadi 10 juta rupiah. Kalau kalian punya 20 juta koin Brace ya berarti jadi 20 juta. Ya, kita nggak ada yang tahu masa depan kripto itu akan seperti apa. Ini kripto, nggak ada yang bisa prediksi 100% dia mau arahnya naik kemana atau mau turun, karena kripto itu gini teman-teman, bisa naik ribuan persen dan bisa turun ribuan persen. Selama developernya, selama timnya masih mengerjakan proyek-proyek yang dijanjikan ya, kenapa nggak ada salahnya kita untuk berinvestasi meskipun sedikit, entah $5 kah atau $10 gitu ya kan, nggak ada salahnya. Oke, mungkin ini dulu perihal Brace, semoga sedikit membantu. Salam cuan.